Dimana kita sekarang lagi di tempat tempat orang bawa keluar kota segala macam gitu ya. Nah ini ada orang yang lagi nongkrong mencuri perhatian Jadi saya. buat kita ini luar biasa. Kita lagi ada di tempat. Ih, sebentar, jamaah lucu ini. Ada orang lagi ngisi tabungnya. Ya. Jadi tabungnya itu didudukin. Aduh, Masya Allah. Ntar buat buka puasa. Ya, makasih banyak. Tuh. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak ini luar biasa. Bapak namanya siapa, Bapak? Pak Kusnadi. Pak Kusnadi. Pak Kusnadi ini sedang berbagi pada dirinya sendiri. Masya Allah. Iya, karena istirahat. Jadi Karena Ustadz Maulana selalu ngingetin saya, Ya. jadi semua punya hak, termasuk tubuh kita pun punya hak. Punya hak. Jangan sampai kita zolimi tubuh kita sendiri, Ustadz ya. ya, jadi kadang-kala harus mampir dulu istirahat. Itu penting, jangan memaksakan diri. Iya. Kayak bis ini harus istirahat. Iya. Jangan memaksakan, membahagiakan diri, bersedekah pada diri, salah satunya istirahat. Masya Jangan Allah. semua kerja terus. Iyalah. Iya. Jadi badan itu punya hak juga untuk istirahat. Iya. Nih, yang suka begadang, ayo jangan begadang mulu. Badannya ntar marah. Ntar kalau dia marah, sakit jadinya. Bener Ustadz? Iya dong. Ayo kita cari lagi yuk. Yuk, kita jalan lagi yuk. Assalamualaikum. Wah, ibu lagi nyari apa, Bu? Nyari ini Pak, rongsok. Rongsok. Wah, Ya. buat dikumpulin Jadi ya. ada juga rongsok ya. Ada besi-besi atau aluminium segala macam dikumpulin. Jadi semua yang bisa dijual kalau dikumpulin aja sama ibu gitu ya. Iya. Masya Allah. Ibu enggak punya anak? Punya Pak di kampung. Oh, kampung. jadi ibu anak keluarganya di kampung, ibu sendiri di sini. Berdua Pak. Berdua sama? Bapaknya. Oh sama suami. Itu suaminya di depan. Oh lagi di depan, Masya Nungguin Allah. berobat Pak. Oh, ini gerobak. Nen- ntar siapin. Buat suaminya. Oh, makanannya juga siapin buat suaminya. Kasih aja. Ibu puasa Bu? Puasa Pak. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini ada sedikit Bu ya, buat buka puasa. Mudah-mudahan Ya. puasanya berkah buat Jadi Ibu. buat suami sama buat ibu. Ya. Ya Pak. Dan nanti kalau ini sudah habis airnya, bisa dimasukin di sini. Iya, nggak usah nyari lagi deh. Multifungsi. Makasih Bu. Oke. Ya, Assalamualaikum. Tetap bahagia ya. Amin. Jangan mengeluh. Selama kita berpuasa juga tidak boleh ada mengeluh. Pokoknya semangat selalu. Semangat. Alhamdulillah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Masya Allah. Oh iya belum selesai. Saya mau opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa luqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ibu itu ini Masya Allah luar biasa ya. Ya. Ibu merupakan pintu surga bagi anak-anaknya. Yang ada di dunia, ibunya masih hidup nih Masya Allah luar biasa. Tapi nggak sedikit nih, anak-anak yang masih tidak menghargai ibunya. Padahal ya ibu itu udah melakukan apapun buat anaknya. Dan ini Masya Allah luar biasa terbukti ya. Kita nih sekarang jadi orang tua, kita ngeliat istri kita jadi ibu tuh kayak gitu buat anak-anaknya nih Masya Allah. Nah hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Mudah-mudahan untuk mengingatkan kembali lagi pada kita bahwa ibu ini memang harus kita selalu hormati dan kita hargai, bahkan kita sayangi. Temanya adalah hidup berharga ketika menghargai ibu. Alhamdulillah. Dan di studio ada Naja. Naja ini Masya Allah luar biasa. Buat jamaah Islam itu Indah mungkin yang baru bergabung ya, kita ingatkan nih bahwa Naja ini adalah ensiklopedia Al-Quran. Masya Allah. Dan aku mau undang mamahnya dulu. Mana mamahnya Naja? Mamahnya Naja, sini dong. Masya Allah. Assalamualaikum. Sini dekat rumah. Iya. Waduh. Mama, aku mau ngobrol-ngobrol dikit dong. Masya Allah nih mama ini. Tanggal berapa Naja lahir? 17 November. 17 Hari apa? 19. Hari
Selasa. Oh, jangan lupa catat ulang tahun, kirim, nanya doang lagi. Iya, kirim kado. Gitu ini Masya Allah ya. Kita kedatangan Najah ini, Masya Allah kita tahu ini dia menghafal Al-Quran itu di otaknya itu sampai halaman, terus lembar berapa, juz berapa, ayatnya, dan bahkan maknanya. Satu Al-Quran 30 juz jamaah. Nah coba aku mau nanya sama Mama, ini Masya Allah. Mama Najah, ya bagaimana suka duka nih untuk mengurus Najah yang spesial ini, Masya Allah. Ya, Masya Allah, tabarakallah ya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang suka dan duka, ya kita bicara tentang dukanya dulu ya. Kalau kita lihat secara duniawi, memang kalau mengurus anak spesial itu ada duka berupa kelelahan fisik ya. Untuk mengurusnya, karena dari bangun tidur sampai tidur lagi itu semua dari masih kita urusin gitu. Kemudian mungkin dari segi materi gitu, karena kebutuhannya banyak sekali dibanding dengan anak-anak yang lainnya. Dia harus terapi, dia butuh alat-alat tertentu gitu kan. Namun kalau kita lihat sukanya, Masya Allah ya, ternyata hikmah dibalik kita diberikan anak spesial itu ternyata kita lebih banyak syukurnya, Ustaz. Dalam arti beliau saja yang diberikan ujian dengan cerebral palsy ini tidak pernah mengeluh gitu. Kenapa kita yang sehat selalu mengeluh, selalu dunia saja yang kita pikirkan, sedangkan beliau ini hari-hari belajar Al-Quran, mengaji gitu. Nanti kita lanjut lagi, ngajarin mamanya. Yang ngajarin? Sama saya di rumah. Masya Allah, hebat mamanya kan. Mamanya namanya siapa sih? Kita belum tahu mamanya nih, maksudnya jamaah di rumah pengen tahu juga nama mamanya siapa ini, nama mama Najah? Namanya Dahlia Andayani. Dahlia, waduh Mama Dahlia. Pak, mau usah Pak, ini kita mau ada video tayangan dulu. Nih, Mama Dahlia sini aja dulu ya, ini buat jamaah Islam yang ada di rumah, kita akan melihat sebuah video tayangan tentang seorang nenek yang tinggal di rumah dengan tumpukan sampah karena diusir sama anak tirinya. Ini dia tayangannya. Subhanallah ya, kalau kita lihat dari rumahnya ini kayaknya rumahnya nggak sehat rumah ya. Jadi banyak banget kalau orang yang tinggal di tempat-tempat begini tuh biasanya sering terkena atau terserang penyakit karena tidak sehatnya tempatnya atau mungkin banyak dengan kuman dan virus dan lain-lain. Nah tapi kalau kita bicara masalah tentang orang tua, khususnya ibu, ini saya sering banget melihat orang tua, khususnya ibu ini, dia tuh nggak mau banget sebenarnya merepotkan anaknya, memberatkan anaknya, bahkan anaknya itu pun yang diasuhnya itu adalah bukan anak kandungnya, tapi anak tirinya sendiri. Bukan begitu, Uma? Mungkin ada sedikit penjelasan dari Uma, silakan. Ini Uma. Masya Allah ya, kalau bicara, kadang-kadang saya kalau ngomong soal ibu tuh suka ini ya. Iya, pasti ya, Masya Allah ya, luar biasa. Gitu. Seperti yang kita tahu, bagaimana kasih sayang dari seorang ibu, ini kisah yang sangat masyhur yang juga teman-teman sebenarnya sudah pada tahu semuanya. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat, Rasulullah berada di antara para rombongan perang dan Rasulullah bertemu dengan seorang ibu yang kebingungan mencari bayinya. Lalu Rasul mengatakan pada para sahabatnya, coba lihat ibu itu, apa yang dia lakukan. Ibu itu sebenarnya sedang mencari anaknya, beliau gelisah kehilangan anaknya, sampai akhirnya ketika beliau menemukan anak tersebut, udah nggak pikir panjang lagi, kanan kiri udah nggak diperdulikan lagi, anaknya langsung dipeluk, langsung disusui, langsung didekap, dan tidak pernah mau dilepaskan istilahnya. Sampai Rasul katakan, kalau kira-kira anak ini dilemparkan ke api, mau nggak kira-kira ibunya? Ya nggak mungkin lah Rasul, kata para sahabat. Sementara ibu ini mampu untuk mencegahnya. Itu kasih sayang seorang ibu yang pasti akan melindungi anak-anaknya dengan luar biasa. Namun akhirnya Rasul katakan kasih sayang Allah SWT kepada hambanya lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Intinya dari kisah ini menceritakan bahwa kasih sayang ibu itu tiada tara. Ibu tuh rela loh nggak makan untuk anaknya. Anaknya sakit, ibu bisa loh bilang, ya Allah pindahkanlah sakitnya kepada saya ya Allah. Ibu tuh segala-galanya. Luar biasa, dan apalagi saya juga mempunyai ibu yang Masya Allah luar biasa, menjadi contoh juga buat istri saya kepada anak saya. Ini Masya Allah luar biasa. Aduh, tepuk tangan dong buat para ibu. Ini Masya Allah, dahsyatnya. Nah, tapi banyak gini ya, maksudnya bicara masalah anak nih. Banyak juga orang tua ini boleh dibilang salah asuhan. Salah asuhan dalam arti terlalu memanjakan anaknya. Kadang kalau misalnya anak terlalu dimanjakan, akhirnya yang terjadi adalah anak ini suka meremehkan orang lain. Nah, pertanyaannya ke Ustadz Syam nih, apakah benar nih kalau seandainya ibu suka memanjain anaknya, bapak selalu memanjain anaknya jadi kayak semacam tidak menghargai orang lain? Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Sebenarnya dalam Al-Quran sudah disebutkan ya, Najah ya, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Ternyata memang kalau disebut dengan memanjakan sampai meremehkan orang lain, itu berarti bertentangan dengan apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman.
bahwasanya kita tidak boleh untuk meremehkan orang lain. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan perilaku sombong. Berarti meremehkan orang lain termasuk perilaku sombong yang memang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sebenarnya luasnya kasih sayang ibu yang insya Allah kita akan bahas di pagi hari yang mulia ini. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu informasi dari Mas Fadli dan juga Ustadz Maulana. Silahkan Mas Fadli, Ustadz Maulana. Assalamualaikum jamaah Islam itu yang ada di rumah. Masya Allah, gimana pada sibuk di rumah? Begitu juga seperti teman saya nih yang ada di sebelah sini nih. Kayaknya sibuk banget kayaknya Ustadz Maulana dari tadi ngeliatin handphone aja. Nih, kenapa sih Ustadz? Ini aku lagi nyari nih buat persiapan itikaf. Biar kayak Rasulullah SAW yang melakukan itikaf di bulan Ramadan. Masya Allah Ustadz Maulana, jamaah Islam itu indah. Ya Allah, saya juga pengen banget ya selalu meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah sekarang nih, saya sih udah ngebiasain mencoba ya untuk tiap buka dan juga sahur ini memakai salah satu yang sering dianjurkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Benar, kan kurma bisa jadi sumber energi saat berpuasa. Bener banget Ustadz Maulana ya. Makanya saya selalu bersyukur Ustadz. Bersyukur, beri susu 7 kurma kan? Betul banget Ustadz Maulana. Bersyukur, beri susu 7 kurma. Susu steril yang ada kurmanya. Bayangin aja Ustadz ya. Nutrisi susu steril aja udah bagus. Banyak gizinya. Apalagi ditambah nutrisi kurma. Masya Allah, jadi double khasiatnya. Gimana kalau kita minum dulu Ustadz? Mumpung masih jam sahur Ustadz, izin. Ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah, tabarakallah, nikmatnya. Alhamdulillah, enak banget. Kurmanya berasa, nggak hambar. Masya Allah, bener banget Ustadz Maulana. Beda banget sama yang lain. Makanya saya dan keluarga suka banget sama susu steril 7 kurma ini. Masya Allah. Nah, jamaah di studio dan yang ada di rumah buat buka, sahur, pilih susu steril 7 kurma ya. Harus itu Ustadz Maulana dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ingat ya, susu steril, pilih yang ada kurmanya. Susu steril 7 kurma. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita masih melihat nanti penampilan dari Naja, Ensiklopedia Al-Quran. Bersama guru kita ada Ustazah Oki dan juga Ustaz Syam dan juga Ustaz Maulana. Jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bismillah. Enak banget. Masya Allah. Asupannya